Pernah nggak kalian stop loss tiba-tiba kriptonya naik? Jika pernah, tonton video ini. Halo semua, selamat datang di channel Pace Kripto. Hari ini kita membahas salah satu indikator yang bernama ATR ya kawan-kawan. Ini indikator yang cukup terkenal, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu karena pada familiar dengan MACD mungkin, ataupun RSI, ataupun stokastik ya kawan-kawan. Nah, mungkin indikator ini jarang terdengar ya kawan-kawan. Tetapi kita akan membahasnya kali ini. Dan indikator ini adalah indikator yang sangat terkenal, jadi akan membantu trade kita lebih baik. Namanya adalah ATR, atau kepanjangannya adalah Average True Range, yang artinya rentang harga yang rata-rata ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkan ATR? Jadi kawan-kawan, sebenarnya cara menghitung ATR ini sangat mudah ya kawan-kawan. Bagaimana caranya? Caranya adalah, rumusnya adalah high dikurangi low. Hanya itu saja kawan-kawan. Jadi harga high dikurangi harga low dan mendapatkan 1 ATR. Tetapi karena ini adalah average, jadi adalah rata-rata dari 14 pengurangan tadi ya kawan-kawan, dan menghasilkan satu nilai ATR. Oke, daripada tambah bingung, kita langsung menuju ke fungsi ATR ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang fungsi ATR ya kawan-kawan. Yang pertama adalah melihat volatilitas. Tentu ini sangat jelas, mengapa? Karena semakin besar range-nya, semakin volatil ya kawan-kawan. Yang kedua, menentukan stop loss. Mengapa stop loss di sini beda dengan stop loss yang biasa? Karena jika biasa kita memasang stop loss terpaku pada 5% ataupun 3%, itu sangat tidak realistis ya kawan-kawan. Dan menggunakan ATR sangat realistis. Mengapa? Karena ini menghitung juga volatilitas di dalam market ya kawan-kawan, sehingga stop loss-nya disesuaikan. Misalnya, market yang sangat volatil, tentu stop loss-nya akan lebih longgar ya kawan-kawan, tidak terlalu mepet. Oke, berikutnya menentukan take profit tentunya, sama seperti stop loss. Dan yang terakhir adalah melihat perubahan tren. Mengapa? Karena jika sudah mulai sideways lama, kemungkinan ada kenaikan, itu adalah kemungkinan trend changer ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, daripada bingung, kita langsung saja menuju ke chartnya kawan-kawan. Jadi kita akan mulai dengan membuka ATR. Bagaimana kita mendapatkan ATR? Di TradingView, kita dapat menggunakannya secara gratis. Kita pencet di sini, indikator and strategis ya kawan-kawan. Lalu kita ketik di sini ATR. Nah, di sini langsung muncul ya kawan-kawan, Average True Range. Kita klik saja. Oke, kita silang. Nah, di sini sudah muncul ya kawan-kawan. Biar lebih jelas, kita akan ganti warnanya jadi warna kuning ya kawan-kawan. Lalu kita akan pertebal di sini. Oke, mantap. Di sini sudah muncul ya kawan-kawan. Kita akan menggunakan chart 1 jam ya kawan-kawan biar lebih jelas. Oke kawan-kawan, jadi ATR ini sebenarnya bisa disetting ya kawan-kawan dengan cara kita klik setting di sini. Lalu kita bisa men-setting inputnya menjadi 14 ataupun 20 ya kawan-kawan. Tapi yang lebih terkenal biasa 14 dan ini adalah defaultnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu hal yang cukup penting, yaitu ATR tidak sejalan dengan tren ya kawan-kawan. Jadi indikator ini bukan indikator untuk menentukan apakah tren ini akan naik ataupun tren ini akan turun ya kawan-kawan. Jadi ini bukan indikator yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya saja kita lihat di sini ada kenaikan, tetapi di ATR malah mengalami penurunan. Jadi tidak ada hubungannya kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, sekarang saya akan menjelaskan contoh ATR secara langsung ya kawan-kawan. Jadi kita dapat lihat di sini ada sideways ya kawan-kawan. Kita lihat di sini set sideways. ATR pun sideways. Mengapa? Karena volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Nah jikalau dia sudah ada kenaikan seperti ini, nah ini tanda-tanda breakout nih bisa kawan. Kalau ada kenaikan tinggi, ada kemungkinan dia akan mengubah trennya menjadi tren kenaikan. Jadi menurut saya semakin tinggi ATR, semakin tidak bijak kita untuk membeli, dan semakin rendah ATR artinya ada pergerakan besar yang akan terjadi, entah itu ke atas ataupun ke bawah ya kawan-kawan. Jadi adalah tanda-tandanya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sebenarnya grafik ini tidak terlalu penting bagi beberapa orang. Mengapa? Karena sebenarnya yang kita cari bukan ini ya kawan-kawan. Lalu apa yang kita cari dari ATR ini? Adalah nilai dari ATR ini kawan-kawan. Kita lihat di sini. Saya buat permisalan kawan-kawan. Misalnya sekarang kita membuat trade short di sini. Kita membuat trade short di sini, saya tandai sebentar. Oke kawan-kawan, sekarang misalnya kita mengambil titik short di sini kawan-kawan, sudah saya tandai di sekitar 43391. Kita mengambil short. Lalu di manakah stop loss-nya kawan-kawan? Kita akan menggunakan ATR. Kita lihat di sini angka ATR sekarang berapa? Kita lihat di sini angka ATR sekarang ada di 519,12. Atau jika kita bingung, kita dapat melihat angka di sini ya kawan-kawan. Kita akan ke sini, lalu kita akan melihat angka di pojok kanan, di pojok kiri atas menunjukkan angka 518,66. Apa artinya angka itu? Artinya adalah, jadi prinsipnya begini kawan-kawan. Kita akan mengambil stop loss sebanyak 2 ATR dan mengambil take profit sebanyak 3 ATR. Kita langsung praktekkan ya kawan-kawan. Oke, karena di sini ATR-nya menunjukkan angka 518,9, kita akan memasang stop loss 2 ATR ya kawan-kawan, yaitu sebanyak 518, atau kita bulatin aja kawan-kawan ya. 519 kali 2 sesuai dengan yang saya kasih tahu tadi ya kawan-kawan, menunjukkan angka 1038. Apa arti angka 1038? Artinya kita masukkan 1038
dari candle closing ya kawan-kawan. Di sini kita lihat closingnya ada di 43479. Jadi kita menambahkan ini dengan 43479 menghasilkan 44517. Artinya kita akan memasang stop loss di 44517 ya kawan-kawan. Sekarang kita pasang stop lossnya. Oke, kita akan mengetik angka 44517 ya kawan-kawan. Oke, kita zoom sedikit. Nah, ini adalah stop lossnya. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah menentukan stop lossnya di 44517. Mengapa angka ATR ini penting? Karena kita lihat volatilitas di Bitcoin sangat tinggi. Jadi ATR ini menyarankan untuk memasang stop loss di sini kawan-kawan. Biar kita tidak terjebak. Jika lontar Bitcoin pump ke sini sebentar, Bitcoin akan pump ke sini sebentar, lalu terjun. Nah, kita tidak akan kena stop loss ya kawan-kawan. Di situ adalah gunanya ATR. Nah, oke, sekarang kita akan menentukan take profit ya kawan-kawan, yaitu 3 ATR. Biar risk reward ratio-nya sekitar 1,5 ya kawan-kawan. Jadi kita masih untung. Jadi di sini kita langsung saja masukkan tadi berapa ya? 519 ya kawan-kawan, 519 kali 3 1557. Lalu kita melihat candle paling bawah ini ada di berapa, yaitu ada di 43137, 43134 di sini. Kita ingat-ingat 43134 ya kawan-kawan. Sekarang kita kurangi ya kawan-kawan ya. 43139 dikurangi 1557 ya kawan-kawan. Jadi sekitar 41582. Langsung kita pasang. Oke, di sini kita sudah menentukan take profit dan stop loss ya kawan-kawan. Stop lossnya sebanyak 2 ATR, 2 nilai ATR ditambah candle paling ujung dari kita membuka trading. Nah, lalu kita menentukan take profit 3 ATR dari candle paling bawah saat kita menentukan trading ya kawan-kawan. Sekarang langsung saja kita menggunakan tools di sini. Short position ya kawan-kawan. Kita klik di sini dimana kita memulai short. Kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah risk reward ratio kita ya kawan-kawan sebanyak 1,5. Jadi kita akan membuka trade dengan patokan ini. Stop lossnya di sini kawan-kawan. Jadi stop lossnya tidak disamaratakan menjadi 3% atau 5%, tetapi kita menggunakan ATR agar lebih realistis kawan-kawan. Sehingga kita akan mendapatkan trade terbaik, kita tidak akan tergocek bandar dan kita akan stop loss lebih sempurna kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, perlu kalian ingat juga bahwa indikator ATR ini harus diikuti dengan indikator lain kawan. Jadi indikator ini tidak dapat berdiri sendiri. Tentunya kita harus tetap menganalisa garis tren, lalu kita menganalisa dengan menggunakan indikator lain. Jadi indikator ini sebagai indikator pelengkap penentu stop loss dan juga trailing stop kita ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi ada juga indikator-indikator yang menggunakan ATR-nya kawan-kawan, seperti kita cari di sini namanya chandelier stop ya kawan-kawan. Kita bisa klik di sini. Ini intinya sama saja. Jikalau ini adalah stop loss kita yang berwarna, jadi yang berwarna biru muda ini adalah stop loss kita, dan yang berwarna ungu adalah stop loss kita juga kawan-kawan. Jikalau berganti tren, artinya kita harus mulai exit trade kita ya kawan-kawan. Nah, ini juga dapat divariasikan dengan menggunakan berapa ATR yang kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan 5 ATR, dan dia akan menjadi lebih longgar, dan dia akan stop loss-nya lebih longgar ya kawan-kawan. Ada juga indikator bernama super trend. Nah, jadi super trend ini mirip dengan ATR atau bahkan sama ya kawan-kawan, tetapi dia menggunakan perubahan tren sebagai sinyal buy. Jadi di sini ada perubahan tren, sinyal buy, lalu di sini ada perubahan tren menjadi sinyal sell. Oke, sekian saja dari saya kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Check out.